Salam sahabat Wonder dimanapun berada pada saat ini. Saat ini kita mau belajar dari firman Tuhan, yaitu hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus artinya mau mendedikasikan hidupnya hanya kepada Kristus. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap orang yang hidupnya ada di dalam Kristus, hidupnya pasti sudah berubah, sedang mengalami perubahan dan terus mau berubah. Cara hidupnya tidak akan sama lagi seperti dia dahulu belum mengenal Kristus. Dari perkataannya, sikapnya, tindakannya pasti akan selalu mengalami perubahan, semakin mengalami perbaikan demi perbaikan. Dia mengizinkan Allah berkarya di dalam kehidupannya. Jadi, ciri manusia yang hidup dalam Kristus, yang pertama, hidupnya diperbaharui dari sehari ke sehari. Firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi dari 2 Korintus 5 ayat 17 itu dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Artinya dia mau hidupnya itu diperbaharui dari sehari ke sehari. Karena hidupnya yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang dalam kehidupannya. Dia mau menjadi baru, ciptaan yang baru, dan karakternya juga semakin serupa dengan Kristus. Poin yang kedua, ciri orang yang hidup di dalam Kristus adalah hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi dikatakan kalau kita ada di dalam Kristus, karena semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita dalam Kristus, artinya kita mau dipimpin oleh Roh Allah, mengizinkan Allah yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Contoh orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah adalah taat kepada firman Tuhan, setia melakukan firman Tuhan, dan hidup dengan penuh belas kasih. Gak egois karena mengutamakan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupannya. Berani berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku. Jadi selalu mengizinkan hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, bukan dipimpin oleh diri sendiri dan egonya sendiri. Poin yang ketiga, ciri manusia yang hidup dalam Kristus adalah memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya kita selalu mengutamakan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita, mau berserah total kepada Allah dan bersedia mengikuti kehendak Tuhan. Seperti Yesus ketika dia mau disalibkan, sebenarnya dia pasti ketakutan karena kita melihat, kita juga membaca firman Tuhan, dikatakan ketika Yesus hendak disalibkan, dia sampai berdoa dengan mencucurkan keringatnya darah. Artinya sampai pembuluh darahnya pecah karena ketakutan yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Lukas 22 ayat 42, dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi dikatakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Jadi Yesus sendiri mengatakan kepada Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Jadi kalau kita mau hidup kita di dalam Kristus, kita harus memprioritaskan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan buat kita pada saat ini, hidup dalam Kristus artinya mau memberikan hidupnya diperbaharui dari sehari ke sehari oleh Kristus. Dan yang kedua, mau hidup dipimpin oleh Roh Allah dan senantiasa memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Mari sama-sama belajar untuk tetap hidup di dalam Kristus sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita dan semakin banyak jiwa-jiwa diberkati melalui hidup kita. Sebagai ayat penutup, saya bacakan buat kita dari Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Mari kita sama-sama tetap di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, dan bertambah teguh di dalam Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.